mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ftah alaina hikmataka wansur alaina rahmataka wa zakirna manasina ya zal jalali wal ikram. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian tafsir Al-Quran, pertemuan yang lalu yaitu mengenai Al-Quran ya. Jadi ayat-ayat mengenai Al-Quran ini cukup banyak. Maksudnya sudah ragu, pakailah atau ikutilah apa kata Al-Quran atau apa yang dijelaskan Allah melalui wahyunya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril ya. Nah, ini diulang sedikit mengenai ini. Fa illam taf'alu a'udzubillahi minasyaitonir rajim fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun. Nah, maka memang sudah jelas tidak bisa, dan untuk selanjutnya tidak akan juga bisa kamu membuat, tidak akan bisa membuat Al-Quran. Nah, kalau kamu ragu bahwa Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, jadi fattakunar, takutlah kamu neraka. Jadi kalau tidak mengikuti Al-Quran, takutlah kamu neraka. Neraka bagaimana? Allati, yang bahan bakarnya adalah annas dan hijarah. Baru di sini disebutkan uiddat, disediakan dianya. Di sini ada apanya itu naibul fa'il, balik kenar ini. Disediakan neraka itu lil kafirin, bagi orang kafir, bagi orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran atau tidak tertutup mata hatinya. Ini yang sudah diuraikan surah Al-Baqarah dari ayat 23-24 ya. Sekarang kita teruskan penjelasannya. Penjelasannya misalnya ditemukan lagi di dalam ini surat Hud 12 dan 13. Nah, coba dilihat sebentar surat Hud ya. Surat Hud itu surat 11. Nah, coba saya lihat. Ya, coba kita lihat surat Hud dulu menjelaskan bagaimana pula sikap orang dengan Al-Quran seperti yang Ustaz sebutkan tadi. Begitu sulit atau banyak tantangan yang disampaikan oleh yang dihadapi oleh Nabi Muhammad ya. Yang dihadapi oleh Muhammad. Surat Hud. Nah, surat Hud surat 11 ayat 12 dan 13. Ya. Ayat 12 dan 13. Nah, coba kita lihat. Coba. Nah, ini kita baca ya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lai besuh. Lai, Pak. Nah, surat
Hud ya, surat yang ke-11. Kalau yang ke-10 suratnya kan surat Yunus ya, Yunus 10 ya. Nah, ini surat Hud, untuk mencarinya mudah. Jadi sudah 10 surat. Ini kita baca. Fala'allaka. Apa? Fala'allaka. Fala'allaka tarikun terus Ba'dama yuha. Tarikun ba'da. Ini ba'da, Pak Bet ya. Ya. Sebentar ya, lihat. Ini ditulis dengan ba'da. Bentar ya. Ini ba'da. Kalau ini fala'allaka tarik, ini pakai tanwin nih apa enggak? Fala'allaka tarikun apa tariku? Tarikun, Pak. Mengandung tanwin ya? Ya. Pakai tanwin kan? Ya. Pakai tanwin. Jadi di sini seperti ini kan? Ya. Jadi fala'allaka. Ini jadi yang dihadapi Nabi Muhammad itu karena menyampaikan Al-Quran, sampai sekarang begitu juga yang pengikut Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran itu kadang-kadang seperti itu. Itu makanya kita sudah diberitahu oleh Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, kita menyampaikan Al-Quran terus, tapi jangan sampai seperti ini. Karena sudah disebutkan memang Nabi Muhammad tugasnya kan menyampaikan Al-Quran. Jadi kita pun begitu. Maka teori-teori menyampaikan Al-Quran itu kan banyak kita bisa pikirkan. Ada mengajar tulis baca. Ada mengajar bahasa seperti ini. Yang isinya nanti isi Quran itu yang disampaikan. Jadi itu udu'u di ayat 100 berapa, 25 mungkin ya. Surat An-Nahl itu ya. Udu'u ila sabil rabbika bil hikmah. Udu'u ila rabbika ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Terus yang terakhir aja nih, sebenarnya enggak terakhir, sama metode wajadilhum. Yang pertama bil hikmah. Hikmah itu kan yang dengan hikmah itu istilahnya kalau bahasa dipepatahkan orang apa itu? Seperti menarik rambut Milo abu di dalam tapuang. Tapuang tidak tersera. Terus Rambut enggak putih. Iya, rambut enggak putih. Jadi enggak frontal ya. Nah, itu dia dengan hikmah. Itu yang berat apanya. Dengan bagus, dengan pokoknya paham. Terus yang kedua, mau'izatil hasanah, dengan pelajaran yang baik. Itu perlu mendalami ya. Dan wajadilhum billatihi ahsan. Jadi wow di situ kan wow apa itu? Wow atap. Jadi pengertiannya bukan didahulukan apa dulu dengan hikmah, kemudian mau'izah, kemudian jadil, bukan tartib ya. Wow huruf atap, ingat, bukanlah untuk ditertibkan, tapi dia huruf atap ini bisa dapat semuanya. Dulu belakangan bisa. Nah, jadi itu makanya di sini. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh yang berbahagia. Ini kenapa
fa. Fa artinya maka atau bisa saja di sini fa. Oleh karena itu baru ada di sini la'alla. Nah, kalau la'alla artinya la'alla. Mudahan. Nah, di sini bisa mudah-mudahan, sebenarnya pengertian sini bisa jadi. Nah, bisa jadi karena begitu banyak keinginan-keinginan orang yang dihadapi oleh Nabi Muhammad. Nah, ini kayaknya ke Nabi Muhammad ini. Nah, ini ke Nabi Muhammad. Jadi disebutkanlah di sini. Nah, coba lihat terjemahnya, Bu. Apa disebut di situ? Kalau yang pakai terjemahan. Kita ini kan lihat terjemah dibuat oleh orang kebanyakan. Lalu kita melihat dari segi sorot dari susunan bahasa, gitu, bahasa Arab, kawaidnya. Maka boleh jadi, Pak. Gitu terus. Maka boleh jadi engkau Muhammad. Sampai ke sini. Coba. Maka boleh jadi engkau Muhammad. Ya. Hendak meninggalkan sebagian. Terus tarikun. Di sini hendak meninggalkan. Tarikun. Yang diwahyukan kepada engkau. Sebentar ya. Beda ya. Itu makanya. Fala'allaka tarikun. Tarikun. Bisa saja, bisa jadi engkau Muhammad tarikun, orang yang membiarkan atau meninggalkan sebahagian apa yang diwahyukan dianya kepada engkau. Jadi kenapa ini pengertiannya bisa jadi, oleh karena itu jangan engkau tinggalkan. Jadi disampaikan semua wahyu. Sama macam apa juga kita. Coba mana yang mau orang mengikuti wahyu Al-Quran yang maksudnya yang sesuai dengan dirinya atau yang bertentangan dirinya? Ini secara umum ya, tidak menuduh orang. Coba. Yang sesuai dengan keinginannya. Jadi kalau bertemu nanti tidak sesuai dengan keinginan dia, dia tidak mau. Jadi itu makanya Nabi Muhammad disebutkan oleh Allah begitu. Jadi bisa karena engkau melihat keadaan orang yang menerima atau mendengarkan wahyu itu, ada yang suka, ada yang tidak. Nanti jangan pula engkau nanti mana yang suka orang sampaikan, mana yang tidak sudah didiamkan aja, jangan. Itu maka di sini bisa jadi engkau Muhammad karena bisa mendengarkan itu, meninggalkan sebagian wahyu yang disampaikan tuh mayuha, apa yang diwahyukan kepada engkau. Jadi isinya apa nih? Jangan sampaikan semua. Sampaikan semua. Jadi kita pun begitu. Misalnya kalau bertemu ayat yang enggak menyinggung dengan kita, sudah kita keenakan di situ, enggak balik rasanya. Itu ada hubungannya. Makanya jangan ragu, bapak-bapak, ibu-ibu, sama-sama saya pun begitu. Jangan ragu sedikit pun dengan isi Al-Quran. Jangan ragu kita dengan isi Al-Quran, kita ikut saja. Jadi kan begini, Al-Quran kalau dibaca, ini mungkin sering ditanya oleh Pak Abad, baca rohnya Ustadz, bagaimana caranya supaya kita masuk ke gelombang atau ke sinyal supaya bisa sadar kepada Allah atau selalu baca Al-Quran ini. Pertama secara umum aja dulu ya.
tidak pun mengerti arti Quran, dengan baca Quran itu, dengan baca ayat-ayat ini, kan perasaan kita sudah apa itu? Sudah masuk jalur masuk jalur tol menuju apa itu? Menuju yang keinginan Allah. Itu umum, orang umum tuh. Maksudnya dibacanya ayat Al-Quran itu walaupun terbata-bata, dan mentalnya kan lah berada ke jalan yang benar itu. Itu umum. Orang awam, ya maaf ya. Tapi kalau bertambah ilmu kita, bisa kita pilih, begini kata Allah yang jelek, begini kata Allah yang baik, saya di yang baik ini, begitu. Jadi itu makanya kalau ada di dalam jiwa kita itu nggak benar lagi, atau dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan, cepat, jangan diperturutkan. Itulah kontawa itu mah. Saya paham Pak Bet. Tolong. Lah sejalur awak. Lah segelombang tuh. Jadi itu makanya ada orang mengatakan tidak pun mengerti Al-Quran, lah bisa eloknya itu begitu caranya. Ya misalnya sholat saja, ala amuhnya bau dua, ala tagaknya, akanlah iya sebenarnya tidak mengerti itu. Alah lah elok namun baju saya digantinya, perempuan sudah ditutupnya auratnya, itulah adat sakit. Itu secara umum ya, berangsur-angsur ya. Itu makanya gini ayat ini. Jadi Muhammad bisa, kalau engkau pikirkan menurut perasaanmu, engkau tinggalkan mungkin sebagian apa yang diwahyukan karena menyangkut dengan apa kehidupan budaya yang kau hadapi, terutama di Makkah Madinah. Nah, makanya sampaikan semua. Cuma menyampaikan itu adalah itu yang sudah dijelaskan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi bisa berteman dengan siapapun. Ya. Ini betul-betul kajian kita yang sangat halus. Maka saya pun walaupun alumni Fakultas Dakwah masih disuruh, masih belajar bagaimana cara menarik orang supaya baik. Itu mangko ambu kecian tadayu orang kawa. Kini sama-sama ambu terasone dan ambu payahna orang tadayu kawa. Itu. Tiap hari-hari kok bisa orang tadayu ke awak kanan itu. Bisa enggak? Itu lusau. Pada umumnya orang tadayu ke awak elo, umumnya orang bisa tertarik dengan kita dinamakan baik. Apa itu? Siapa bisa jawab? Secara umum. Itu nan hebat. Jadi pada umumnya orang bisa terikat kepada kita kalau kita suku Paragih. Tapi ingat ya, nanti kalau orang lama-lama suku Paragih, begitu ndak ada Paragih balai. Dailok lain. Itu mangko awak mengerti tuh. Ya untuk pertama mungkin suku Paragih. Setelah lama-lama ndakna diagihnya suku yo kok. Itu namanya mulai dengan bil hikmah wal mau'izah. Makanya Nabi Muhammad, siapa yang berteman dengan dia, akan hati. Itu mengkejadian orang tukang sihirnya. Jangan berkawan semuanya lain. Ndak tentu jalan pulang awak dibuatnya lain. Kini ndak tiuk bersurang semua awak dari jauh awak ada bancinya kok. Kan susah. Jadi ini ya. Nah, terus lagi masih keterangan itu. Kalau tarikun seperti ini. Bentuk apa tarikun? Isim fa'il kah? Isim maf'ul kah? Ibu Dini mengatakan cepat isim fa'il. Itu fi'il madhinya taraka. Taraka membiarkan atau meninggalkan. Kalau tarik, orang yang membiarkan. Ini berdekat. Dhaik.
Dhaik itu isim fa'il, isim maf'ul. Nah, sama. Cuma ini sehat. Ya betul. Ini sehat fiilnya. Kalau ini sakit. Apa fiil madinya? Apa fiil madinya? Fiil madinya? Apa fiil madinya? Kita pinjam papan dulu ya. Papannya ke sebelah lah. Nah, ini bisa. Ya, papannya di sini yang di bawah ini lah. Kita pinjam dulu papan tulisnya. Nih. Bisa. Apa fi'il madinya? Bukan doaka, doka. Ini. Doka. Itu dia. Ya, doka. Doka terus apa fi'il mudhari'nya? Doka apa fi'il mudhari'nya lagi? Doka. Ya. Doka yadiku. Gitu betul. Doka yadiku. Yadiku. Doka yadiku. Jadi ada ke ya perginya jadinya. Itu. Doka yadiku. Apa masdarnya? Masdar? Dhaikun. Itu isim fa'ilnya. Kalau masdarnya? Ya, dhaikan. Ini masdar. Masdar ini abstrak. Gitu. Jadi doka, arti doka ini sempit, sempit dada. Kan ada doa di surat Thaha itu diajarkan oleh Allah, Rabbis rohli sodri. Sudah itu apa? Wa yassirli amri. Terus apa lagi? Wahlul datang di lisani. Jadi adapun itu doa itu, ya di atasnya Musa berkata wa yadiku sadri gitu ya. Kata Musa wa yadiku ini dipakai. Jadi itu makanya sempit, sedang sempit atau akan sempit, kesempitan. Jadi kalau isim fa'ilnya apa isim fa'ilnya? Coba isim fa'ilnya apa? Orang yang itu yang tadi. Jadi isim fa'ilnya dhaikun. Betul. Itu isim fa'ilnya. Itu maka begini. Gitu. Dhaik. Itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi jamaah tafsir yang berbahagia, makanya terasa oleh kita. Jadi kalau ya sudahlah terjemah saja lihat, iya, tapi lebih enak begini. Jadi awak enggak bosan-bosan awak. Begitu ya. Jadi naik ke sini. Ngerti kita. Jadi kalau begitu ada pulau waw di sini dan waw atap, maka waw atapnya ini tentu diulang begini. Bisa saja, bisa jadi engkau Muhammad, karena begitu arus orang yang menerima Quran itu agak payah karena orang itu sudah diikat oleh bermacam-macam faktor, mungkin nafsu, mungkin macam-macam lah, pokoknya itu. Bisa saja engkau biarkan atau kau tinggalkan sebagian wahyu yang sudah disampaikan kepada engkau, tapi isinya jangan. Begitu juga ini. Bagaimana cara mengulang ini? Silakan, siapa bisa sampai ke sini nanti, sampai ke bawah ini. Berarti diulang lagi nih.
Diulang, andai kata tidak ada ini, diulang ini lagi. Fala Allaka, terus bagaimana? ikun Ya. Ke sini lagi. Fala'allaka dhaikun, terus bihi. Terus sod. Ini kemana barisnya? Sadruka. Sadruka. Kalau ini Jadi sadroka. Sadroka. Sadru. ro atau ru atau ra? Sadruka. Kalau sama dengan Pak Ro tentu sadroka. Coba lihat Al-Quran. Ini fala'allaka tarikun ba'da majuha. Ini ba'da. Kalau ini fala'allaka dhaikun bihi. Sadroka. Sadroka. Tentu sama untuk sadroka. Hari barisnya bagus. Ini kenapa sodru? Dalam Quran sadroka. Sodru. Nah, kalau di sini ba'da. Ba'da. Kalau di sini sodru ya. Sodruka. Jadi ini berarti ini kan isim fa'il. Jadi isim fa'il ini sebenarnya isim fa'il di sini dia berfungsi sebagai khabar dari anta. Kan aslinya itu kalau nggak ada anta tarikun ba'da. Kalau di sini berarti diulang lagi anta dhaikun. Dhaikun bihi. Dhaikun bihi. Cuma di sini dibuatnya lagi pakai sebagai apa di sini? Sebagai badal. Badal. Ya itu makanya ini sodru ya. Jadi kalau ini menjadi begini Bu, Bapak, sebentar ya, maaf ini dari bahasa. Kalau berbentuk ini kan berbentuk isim fa'il. Dicatat ya dalam pikirannya. Kalau berbentuk isim fa'il, dia kan isim kata benda, bisa berfungsi bisa berfungsi seperti fiilnya. Fiilnya kan tarakah. Jadi itu maka ini ba'da menjadi maf'ul ini. Itu dia jadi maf'ul. Ini badalnya ke sini. Sama dengan apa berarti badalnya. Ini sebenarnya kita belum mengaji ke badal ya. Belum ada kajian badal ya. Belum. Jadi di sini bisa saja Muhammad karena banyak orang yang kadang-kadang mengancam. Jadi engkau meninggalkan akan sebahagian apa yang diwahyukan dianya. Wahyu itu kepada engkau. Jadi makanya ada ayat diturunkan Al-Quran kepada engkau bukan untuk taska, untuk kesulitan. Jadi makanya kita apapun isi Al-Quran itu jangan ragu sedikit pun. Jangan ragu sedikit pun. Itu makanya bertingkat yang saya sebutkan. Ada orang membaca saja lumayan. Ke maksud. Kalau sudah maksud melekat. Di sini pun begitu pula. Bisa saja engkau sempit. Kan di sini sebutkan fala'allaka dhaikun. Maka dhaikun di sini dibuat sama fungsi ini. Orang yang merasa sempit dadanya, dhaikun. Di sini langsung bihi dengannya, dengan wahyu itu. Baru diulang lagi. Sebenarnya yang merasa sempit itu ini sama. Kan aturannya kalau kita pikir menurut bahasa kan yang pasnya di sini
fala'allaka dha'ikun bihi sadraka. Tapi di Al-Quran ditulis Sadruka. aru. Maunya kan begini, bisa saja engkau Muhammad merasa sempit, akan berfungsi seperti fiilnya juga ini. Bersempit dengannya wahyu itu akan dada engkau, tapi di sini enggak, mengganti ini saja. Jadi di sempit dada, ya enggak diterima orang. Nah, ini menjelaskan begitu banyaknya arus, istilahnya biarpun arus bawah, biarpun arus atas, paham tuh, arus atas, arus bawah. Pak Bet paham arus atas, arus bawah. Ibu-ibu paham arus atas, arus bawah. Misalnya kalau disampaikan Al-Quran, arus atas tidak terima, arus bawah pun kadang-kadang enggak, arus kiri kanan pun tidak, begitu. Ya, kalau Nabi Muhammad kan terutama pemilihnya. Nah, jadi itu makanya jangan sampai engkau dhaik, jangan sampai engkau tarik. Ya. Ini kisah Muhammad. Jadi kita pun begitu juga. Pokoknya bisa kita buktikan bahwa kita tidak tarik, tidak dhaik, sehingga hari-hari ini makin makin senang hidup. Itu kesimpulan tuh, makanya ambo kecian biar ke bapak ibu, biar ke anak-anak ambo keluarga. Kalau ada perasaan awak makin hari makin risau, berhenti salah ngaji lagi. Ya, ya kenapa ya? Ya karena itu. Nah, sekarang kita teruskan ya, dhaik bihi sadruka. Ini ini yang membuat sempit ini, ucapan-ucapan, perilaku. Huruf nasab, itu maka yakulu ini kan an itu menghilangkan apa dihilangkannya? Nun. Ya, hilangkannya nun, dihilangkannya nun. Ya, an. Sebenarnya ini dikumpul aja ke belakang, bahwa mereka mengatakan, merekanya ini yang arus-arus tadi itu, yang nggak setuju. Mereka mengatakan apa katanya? Laula unzila alaihi kanzun. Ya, ini kanzun ya? Ya. Siapa bisa menjawab kenapa ini dibaca kanzun? Kabar. Ini dulu apa jadi apa? Unzila. Ya. Ingat, ini pangkalnya membuat itu. Ini walaupun barisnya bentuk di atas, tapi baris depan ya. Baris depan ini. Ini mati. Ini mati. Ini ke bawah. Coba terka dulu. Ini bentuk isim kah? Bentuk fiil kah? Bentuk huruf kah? Coba. Fiil. Fiil madi, 4 huruf. Kalau fiil madi pun kita lihat bina aktif kah atau pasif? Pasif. Kalau pasif sudah terjawab ini. Ini jadi apa? Naib fa'il. Gitu. Ya. Jadi Al-Quran sudah dikasih baris, ya sudah enak orang belakangan. Tapi kita maka belajar tata bahasa nahwu saraf ini, kawaid ini supaya lebih kuat, lebih mantap. Tapi bisa juga mantap, kata Pak Bet, orang nggak belajar bahasa bisa mantap. Dia bisa, tapi model tadi dalam bukican tadi itu. Pokoknya begitu disampaikan isi bahasa Islam itu bagus, terima sekali. Itu kan ada ayat, kalau Allah menghendaki dilapangkan dadanya, kalau enggak sempit. Jadi jangan pula nanti ya ada orang lapang, ada sempit. Itu kan tergantung di awal. Kini terima salah ajaran Islam tuh bule-bule antuan suan-sua. Itu dan suan-sua misalnya
Berudu terus berudu begitu batal berudu atulah mulai itu. Sesudah itu bisa sholat di awal waktu, itulah mulai itu. Jadi itu caranya. Ya Pak Bet, itu caranya. Nah, itu sajalah lumayan. Misalnya dipakainya saja bersiwak atau lalu perasaannya. Itu dipilihnya makan dan ragu-ragu tidak dimakannya, pokoknya jale-jale, itulah mulai itu. Nah, itu makanya ajaran Islam itu sebenarnya membuat orang betul-betul bagus gitu. Cuma kini karena kadang-kadang masih parsial sekare-sekare jadi persoalan. Jadi itu ya. Jadi inilah penyebab bahwa mereka mengatakan kalaulah kenapa tidak laula unzila alaihi kanzun alaihi, hi-nya ini kemana kembalinya ini? Wahyu. Kepada Muhammad enggak? Coba Ibu Sabrina terjemahkan lambat-lambat sampai kanzun. Laula, dari laula ya Pak? Ya, dimulai dulu, ulang kembali dari atas. Oh, dari atas. Lambat-lambat, bisa jadi Muhammad. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu. Terus? Dan dadamu sempit karenanya. Nah, terus? Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya, padanya Muhammad, harta kekayaan. Ya. Jadi hi-nya ini ke Muhammad. Ya. Ya Muhammad. Kenapa tidak diturunkan Muhammad itu kepadanya kanzun, harta kekayaan. Jadi sampai sekarang begitu juga. Misalnya, itu yang saya sebutkan di awal tadi, mana yang orang Terus lebih menerima ke orang biasa-biasa saja. Setelah ya orang sangat milioner, itu pasti percaya ke orang ke Ustaz. Nggak mengaji Ustaz, orang percaya ke Ustaz. Itu makanya mula-mula itu orang terpedaya kelas bawah itu pemberian. Jadi kamambo pai baragia, kamambo pai baragia, itu saya kan. Jadi ibaratnya kinilah mengaji kemari truk lah, gak 5 truk lah membawa bareh, membawa gulu, itu bagi turami itu. Ya, sana sudah itu begitu tidak ada gulu lain, tidak ada payung. Kan biasanya lah tasabut orang-orang dulu lah santiang bau urung-urung samui ya datang semut karena ada gula. Tapi jangan salah-salah, mati semut karena gula juga. Jadi ada keinginan orang ke Muhammad itu supaya kanzun. Itu makanya ada pepatah mengatakan apa itu? Al ilmu, ada itu. Hadis apa itu? Tapi pokoknya kata mutiara berharga itu. Al ilmu kanzun la yufna. Itu. Ya, al ilmu kanzun la yufna. Ilmu itu taruhan. Ini kan taruhan ini. Kanzun, bendahara, perbendaharaan. Al ilmu kanzul la yufna. Ilmu taruhan yang tidak habis-habisnya. Ilmu apa kira-kira itu? Ilmu agama. Tapi jangan meninggalkan ilmu teknologi ya. Ilmu teknologi itu membuat
tatanan hidup bagus. Macam sekarang lah. Lapaina Ustadz ke Banda Aceh lah jauh-jauh bisa ya ngaji. Nenek lo tuh Pak. Kan hebat tuh. Bisa ya ngaji. Dia kan hebat ilmu tuh. Maka awak berdoa kepada Allah, siana membuat apoko, membuat aplikasi Zoom, siana membuat laptop, siana membuat itu, mudah-mudahan diberi Allah kebaikan. Nah, kan gitu, enggak dihebohkan dong. Ya, hebat awak. Orang-orang generasi belakanganku kalau telaki masuk neraka bisa ya panjang. Tapi lihat di dalam Al-Quran tidak bisa menandingi orang dahulu, biarpun masalah infaknya, biarpun masalah jihadnya. Nah, kenapa kira-kira itu ya? Sering orang nggak setuju, hebatlah awak belakangan lainnya. Awak orang belakangan tidak bertemu dengan Nabi Muhammad, bisa yakin kata orang dulu itu, orang dia melihat begitu, sebenarnya bukan begitu. Nah, coba baca seluruh Al-Quran. Kenapa hebat dalam surat, kalau nggak salah saya surat Al-Anfal, tuh lihat nanti ya, bahwa orang yang berinfak dahulu dan orang berjihad dahulu lebih hebat dari orang generasi setelahnya. Apa kira-kira itu? Ditakut-takut saja nak beranggi Allah dong. Bambang hebat orang dahulu dari awak belakangan. Lai bisa menjawab itu. Ibu-ibu Nurul Islam lai bisa menjawab. Dikira-kira saja. Kecil orang kini kan hebat nawak kini lai. Hendak bersobo jo Nabi Muhammad awak yakin. Hendak hebatnya orang dulunya. Dengan susah-susah. Dulu dengan susah-susah. Orang dahulunya lebih ikhlas, Ustaz. Orang belakangan bisa ya ikhlas. Nah, Pak Tommy batu, Pak Tommy. Balik ke ceritanya. Ceritanya begitu. Awak biasanya menurui barang baru atau nala banyak orang memakai. Itu. Jadi awak, ya, di awak kalau banyak orang makai, nuri awak. Coba doncongan barang baru. Alun tentu lah mualah. Orang dahulu tuh begitu Nabi Muhammad datang, terutama Abu Bakar Siddiq, terima. Ada awak masuk golongan dia orang lah pakai itu sadul tentu. Itu mangko ndak bisa awak apa do, ndak bisa awak tandingi deh. Awak kalau menuri belakang. Nah. Ya. Ya kalau baca itulah awak bamang ko awak ndak jadi orang dulu ndak begitu kajilah itu mangko diinformasikan dia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, makanya kalau bacalah seluruh buku-buku dan ada, abeko menambah awak belakang. Itu mangko kalau lah dibaca buku 101 datang awak. Kalau dibaca buku sampai 201 awak. Tapi sayang orang kini terlalu membaca ndak pakai sistematik. Membaca apa itu kan tidak sistematik ini dong. Membaca apa ku ambo mengkondak sistematiknya ambo kan ambo cari di dalam HP ku bacaan-bacaan. Tidak sistematik dong, lompek-lompek. Kadang-kadang lah disimpulkan di orang. Kadang-kadang tidak seketik. Jadi tidak adu. Andaknya membaca ku memang sampai tamat-tamat. Jadi orang lain rajin membaca HP, tapi cuplikan-cuplikan, iya namanya HP. Kini baliklah membaca buku. Baca ruang tak tahu lah dunia aku kini. Orang sukunya bermain-main saja. Adulah kepala balui, adulah atau itu panjang. Ya memang lah akhir zaman nampaknya.
Ya, makanya ada di dalam surah apa itu? Surah apa itu? Waqiah ya. Karena ada 3 golongan nanti di akhir zaman atau di akhirat terakhir. Ada disebut golongan apa itu? As-sabiquna. Jadi tapi jangan menyasar ya. As-sabiquna sabiqun atau as-sabiqunal awwalun. Terus apa lagi? Ashabul yamin. Ya, tapi ashabul yamin itu syaratnya banyak. Lihat dalam surat Al-Balad. Terus yang ketiga jangan ditiru lagi. Nah, ya. Jadi itu makanya di sini isikan sampai di sini ayat kita baca baru. Ala tahu awak maksudnya. Jadi kalau karena ada yang bertanya, kalau ya memang begitu, Buya Hamka banyak buku tulisan. Ambo baca-baca itu Buya baso Islam tu kasinan cara orang berpikir. Kalau yo santiang Islam bangko banyak orang miskin beragama. Kalau yo santiang agama Islam tu bangko secara begitu. Ya, tapi itu makanya diminta orang, mereka mengatakan kenapa tidak diturunkan harta yang banyak atau non aneh-aneh. Misalnya siapa Ustadz kini ya, Ustadz Damanik, rupo datang johon dah buru-buru aja, digantung lah, jual soy lapu-lapu, pakai terompas sapi, kota kaku gurunya, kan ada dulu Jalut sama Talut mah, ya, siapa komandan perangnya, aku Talutnya, oh mode, aku tampangnya, jadi lah biasa tuh orang tadayo de rancak kulit ya penampilan. Atau pakai aulai sih kok. Au itu maksudnya alternatif ya. Kalau tidak pakai harta yang banyak, kalau enggak begitu jadilah au jaa. Ini apa bacaannya? Coba. Ini Malakun. Apa ini barisnya? Auja'a ma'ahu. Malakun malakan malakin. Malakun. Kenapa dibaca malakun? Fa'il. Fa'il dari mana? Fa'il dari ja'a. Fa'il dari ja'a. Mendaki-daki apa? Beraja bahasa kan supaya lebih mantap isi Al-Quran. Supaya mencandu. Jadi maksudnya membaca ayat Al-Quran, dibaca dengan bacaan yang benar, mulailah mata melihat, mulai pikiran melihat. Ini bentuknya bentuk fi'il. Kalau fi'il mana fa'ilnya, kalau ini mubtada mana khabarnya, kalau ini huruf jar mana yang dijarkan, kalau ini begini bagaimana. Kalau ayat ini di sini diletakkan disuruh oleh Rasulullah, bagaimana ayat sebelumnya? Kalau ini bagaimana? Kemudian bagaimana Rasulullah menguraikan? Baik ucaru. Tapi jangan kejan itu perlu kipayah selaya. Ya papetnya. Kira-kira. Jadi kopailnya ya. Kalau enggak datang, kalau tidak Muhammad itu mempunyai harta yang banyak, ini atau sebaiknya atau datang bersama Muhammad, ini ke Muhammad ya. Bersama Muhammad itu datang siapa? Malaikat. Malaikat. Jadi datang malaikat. Itu makanya macam Ustadz misalnya begitu. Kalau kemana Ustadz ceramah, bisa misalnya menjadi tabib.
bisa menjadi dukun. Wah, jangankan malaikat jadi dukun selarisme, apalagi tabibnya misalnya begini, bisa mengobati orang yang lumpuh atau orang yang stroke langsung sehat. Amurese sebetua, elok, tak tanggung-tanggung. Pokoknya kalau ambo bisa mengobati orang yang stroke, tinggal ambo di Kampung Kalawi, ramai rumah orang sini. Dulu ambo kecil ke ibu mah, kalau bisa mode itu tak tanggung-tanggung, khusus Kampung Kalawi itu ramai orang sedunia orang datang. Tentu malam orang sini berubah, kamu tuh ke rumah ada maniknya direseknya saja, mudah orang kebalikannya. Oh iyalah, tiba Pak Albert, camenya sakitnya datang capek sekali, rami. Tapi nampaknya orang mengaji kok, nampaknya ustaz tuh tukang kaji sakit lo, wah coba percaya kayaknya. Jadi nak tahu orang bahwa kita ini hanya diuji. Jadi sakit itu untuk kesempurnaan, huru hara itu untuk kesempurnaan juga, penderitaan sempurnaan juga. Kalau dulu anggapan awak kan awak bisa sukses kalau misalnya segala fasilitas ada. Enggak. Yang bisa membuat sukses itu ada suksesnya karena penderitaan, ada suksesnya karena kemewahan. Itu perlu itu kedua-duanya. Jadi itu makanya keinginan orang ini. Jadi kalau engkau mau berpikir-pikir pula begitu Muhammad, ini terjadi di dirimu. Makanya ditutup ada ayatnya, innama, coba sambung, innama anta muzak. Cukup, innama anta muzakir lasta alaihim bi bimusaitir, setir. Jadi engkau tidak dipaksa untuk menstir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, dimanapun kita hidup di dunia ini, tugas bagaimana orang keliling, keluarga, semuanya bisa terpedaya, bisa tertarik karena kita sudah memakai Islam. Gitu ya. Islam karena Islam itu kebutuhan manusia sedunia. Dia bukan kebutuhan jilbab, bukan kebutuhan kain sarung saja, bukan. Ya, terus ini malakun. Jadi kalau datang malaikat, baru di sini dikunci. Innama anta nazir. Berlakukah? Sesungguhnya engkau ada dengan engkau. Ini pertanyaan. Masih berlakukah fungsi inna dan saudaranya di sini? Enggak, tunggu dulu. Dari bahasa dulu, dari bahasa. Andai kata tidak ada ini, tidak ada ma. Gini ya. Hilangkan sebentar. Lihat. Hilangkan. Bagaimana bacaan berikut? Ayo, berpacu. Inta anta naziran. Salah. Nazirun. Inna anta nazirun. Inna anta naziran. Salah. Salah. Inna anta. Inna. Kami satu ya, merasakan ada. Kabarnya kan tetap. Coba. Diulang. Inna ditambah anta jadi apa? Innaka. Anak? Kananya. Jadi innaka. Coba lanjut baca. Kalau
bagaimana sampai sini Ibu bacanya? Innaka anta nazirun. itu aja salahnya tadi. Salahnya Innaka. nazirun. Nah, itunya. Nah, sekarang masuk ayat innaka nazirun. Masuk ma. Anta. Berarti tidak bekerja lagi nih, ditahan ini. Namanya kaf tertahan. Nama istilah bahasa Arabnya kaf wal makfuf. Jadi isbat jadinya. Membuat tetap banyak itu yang enggak ditulis orang dalam kajian Arab. Kalau disuruh bikin tesis atau disertasi dalam bahasa Arab, apa saja kata-kata yang membuat isbat, membuat tetap wahyu. Ada istisna pakai la di awalnya, ada inna dipakai ma. Itu kan lebih halus. Jadi kalau sudah dikasih ma, berarti tetap ini. Itu maka diingatkan ke Nabi Muhammad di sini pakai hanya, sesungguhnya hanya saja. sesungguhnya. Ini tetap tugas engkau adalah anta. Ya, tugas engkau Engkau Memberi peringatan. hanya memberi peringatan. tugas engkau hanyalah tugas engkau panik loh. Bisa enggak dipahami orang kini itu? Innama anta nazirun. Itu untuk apa? Nazir. Innama anta nazirun. Coba apa terjemahnya, Bu? Ibu Sabrina. Sungguh hanyalah kamu seorang pemberi peringatan. Nah, gitu. Lai do bagaduh awak sama orang lain kalau takah lo. Enggak. Cuma peringatan tuh jangan kasar. Keberadaan awak salah tahu orang. Datang awak hadir awak munculnya orang. Itu saja. Nggak perlu apa yang tunjuk-tunjuk. Tahu orang. Ya, Amboso kadang-kadang begitu kata Ustadz Muslim Hamid. Kecilnya itu. Batu Ustadz betul. Tanya pada manik. Kadang-kadang tanya Ustadz apa yang ditanya itu sebenarnya hanya lagi beraja bahasa, maksudnya kawaid tanya. Itu cara. Jadi lah tahu orang asal ikut tanya lagi tekanan Pak Bet. Kalau Pak Bet masuk di PLN, kalau begitu kata orang, tanya Pak Betnya, kira-kira ditanya itu masalah listrik. Belum listrik. kesehatan atau masalah operasi. Baik, lah tahu orang. Nah, tapi nazir di kelas-kelas biasanya, tapi halus ya. Jadi itu mangkukkan Nabi Muhammad, innama anta, bukan pakai inna. Kalau pakai inna dia, berarti ditekankan. Jadi apa kira-kira maksudnya? Maka di sini disebut, dilihat dengan ayat di atas, kemudian dilihat dengan ini dikunci oleh Allah. Kira-kira apa maksudnya kepada Nabi Muhammad? Ayo, coba. Supaya Nabi Muhammad itu sabar menyampaikan. Jangan sampai arogan, jangan sampai merasa sakit hati. Malah di surat Kahfi disebut
fala'allaka illam yu'minu bihadzal hadits. Fala'allaka bakhi'un nafsaka. Pakai nafsa juga karena isim fa'ilnya bakhi'un. Jadi maf'ul dia jadi itu. Fala'allaka bakhi'un nafsaka illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Bisa saja engkau bunuh dirimu Muhammad, engkau gantung lehermu karena mereka tidak mau beriman. Kini banyak itu nampak dan kawan-kawan ambo putus asa mencari umat kini ya, putus asa mencari umat kini. Samo yo umat kini dahulu. Coba bet. Yep, sama. Iya, jangan ada sampai dia risau nanti di mana? Kok risau? Lah sanang kini, sanang mah. Kini awal sanang bisa berkawan-kawan, bisa itu. Awal kini diciptakan membuat rusuh-rusuh saja. Insyaallah. Tapi beko jangan di lama. Jadi dengan ada pakai kaf wal maquf ini mengingatkan ke Nabi Muhammad berarti sabar aman memberi. Itu maka dalam hidup cuma begini, karena kita membaca kisah-kisah Muhammad itu ditulis oleh orang belakangan, maka ditafsirkan bermacam-macam, lain jadinya perginya. Tapi kalau kita merujuk ke ayat terasa itu bisa diseleksi ya. Jadi coba istilah, makanya bermacam-macam gaya. Putus suara Bapak. Menyampaikan supaya baik. Rupanya di Jakarta Nama anta ini. putus suara Tuan Guru. Iya, di sini putus-putus. Diputus suaranya Pak. Wallahu menjadi pokok kalimat ya. Wallahu. Putus. Suara putih-putih. Suara Iya Pak kan? putih. Iya. Putus-putus. Nah, Ya. tapi gini oke gini. Ya seketik. Ya mau ditutup seketik nyala paham tuh mah. Saya lihat suara orang nan sangat cinta, sangat pacaran, babisi saya pacaran seketik tahunya arti. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu. Mana khabarnya ini? Mana khabar wallahu? Wakil. Ala kulli syai'in. Ini barisnya wakilun. Jadi ini ala kulli syai'in qadir mendukung Allah. Itu maka ini kunci lebih padat lagi nih. Allah atas segala sesuatu. Allah atas segala sesuatu. Jaga. Iya. Bukan jaga. Wakil. Maha. Wakil. Wakil. Tutup pengajian kita ya. Jadi Allah atas segala sesuatu. Wakil ini kan segala mubalaghah. Wakil kita kan menguatkan ini. Jadi tugas engkau Muhammad hanyalah sangat memberi bagaimana orang bisa merasakan ya, merasakan kalau dia tidak jadi hamba Allah takut.
Kemudian ditutup Allah atas segala suatu wakil. Jadi yang sebenarnya adalah Allah. Kalau wakil dia, kita kan yang diwakili. Jadi tugas sepanjang yang digariskan kepada kita. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah peserta Zoom dan Masjid Nurul Islam Ulak Karangpadang. Jadi ini yang kita pahami. Jadi, begitu sulitnya Al-Quran diterima orang. Itu sekadar ilmu. Saya mengikuti isi Al-Quran. Gitu aja. Berarti kita sudah segelombang. Jadi kemapun payawa, setiap orang mengecekkan naik turun ango, napas naik turun. Awak anak naik turun lain dah. Lain duit lain. Dosanya. Nak turun-turun lain dah. Lain duit ada. Kalau ada orang mengecekkan kan, ambo turun naik, ango ambo kuah, ambo kana Tuhan Allah. Ya, itu isinya bisa diungkapkan lain duit ambo lain. Ada juga. Tidak. Untuk ilmu minal mahdi ilal lahdi. Jadi itu saja. Itu mangkonya sebenarnya. Tapi jangan ada pihak. Ini orangnya baik, ini tidak. Jangan begitu. Potensi untuk baik kalau siapa yang diinginkan Allah baik, yupakihu, paham dia dengan ajaran Islam. Ya. Jadi mudah-mudahan kita gitu juga. Ini melompat dari Al-Baqarah. Nanti kita teruskan lagi surat Al-Baqarah ini masih menjelaskan lagi. Kalau untuk surat Al-Baqarah berikutnya, apa lagi? Ayat 25. Ayat 25. Ini pindah lagi ke surat Yunus. Ini sebenarnya untuk menggambarkan hal ihwal Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ya, ke situ dulu. Banyak itu ayat-ayatnya untuk beberapa mewakili. Baru kita lanjutkan nanti surat Al-Baqarah lagi. Ya, sampai sini pengajian kita, Bapak-bapak, hanya berdoa kepada Allah. Ya, pokoknya kalau bertuhan yang diajarkan Allah itu bak katuinyo. Jangan ada mesti saya begini, mari kita berdoa supaya selamat negeri kita ini. Enggak gitu. Mari kita berdoa supaya kita betul-betul jadi hamba Allah. Mau dibalikkan negerinya atau bagaimana? Kalau awak masih menonjolkan supaya awak kampung itu kan nafsu awak nanti keluar. Ya kalau awak jadi hamba Allah, kok katanya pokoknya jadi awak jadi orang elok. Itu saja. Itu kajinya tuh ya. Jadi nado perkara orang buat jadi begitu. Menangis, ya Allah, ya Tuhan selamatkanlah kampung saya. Itu nafsu awak nanti keluar. Ya, itu makanya diingatkan misalnya sekarang kan orang takut bencana-bencana ini. Ya tugas kita gitu aja. Misalnya kalau ini berada di lereng gunung, baladang sesinan jangan berumah situ. Kalau tapi beko awak karena lamu kecean. Apa Pak Bet nanado dalam prasasti di dinding rumah nan teliang tuh? Coba apa itu? Aku aneh dengan manusia. Dia sudah percaya takdir, dia risau. Itu salah duduk kaji itu. Aku heran melihat orang. Apa katanya? Kok dia takut-takut, kok dia rusuh-rusuh, sedih-sedih. Tapi dia mengatakan beriman kepada kadar baik dan kadar buruk. Itu kan untuk kebaikan awak, tanduan apa puasa. Jangan camehna lah, baru be lah. Kalau sakit jantung baru be, sakit kulo baru be. Tapi tidak perlu rusuh-rusuhan. Sakit mata baru be. Sakit mata baru be. Manduduan kaji ko payah. Ada sebabnya. Sebabnya tidak salah. Nan banyak ndak kaji nan dibaca, nan dibanyak bawa sebab tangka baca itu. Nauzubillah. Mari berdoa. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama ya. Siru fil ard fanzuru kaifa kana akibatul mukadzibin. Tapi ini untuk silaturahmi ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirupil arti. Insya Allah besok sirupil arti. Makasih Pak Ustadz. Insya Allah besok sirupil arti. Ah,